Haleluya. Persoalan hidup, kelemahan, kekurangan kita adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan karya kebesarannya, menyatakan dirinya terhadap kita. Inilah yang kita pelajari dari Yohanes pasal yang kedua, perkawinan di Kana, di mana dikatakan di sana bahwa Yesus, Ibu Yesus dan murid-murid diundang ke perkawinan itu. Kalau kita melihat dalam perkawinan di Kana ini, Maria datang kepada Yesus dengan laporan pesta kehabisan anggur. Mengapa Ibu Yesus repot? Kemungkinan besarnya adalah Maria adalah bagian dari keluarga yang punya pesta. Kalau Maria diundang, Yesus diundang, ibu anak diundang, ini hanya membuktikan bahwa ada kaitan antara Ibu Yesus dengan yang punya pesta. Karena itu, kegagalan pesta ini adalah rasa malu bagi keluarga, termasuk Ibu Yesus. Karena itu dia mengambil tindakan. Dalam ayatnya yang ketiga dia datang, ayat yang keempat, dia kehabisan anggur, dan dia datang kepada Yesus dengan laporan mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, saatku belum tiba. Apa maksudnya saatku belum tiba? Saat untuk menyatakan kuasanya, saat untuk menyatakan keilahiannya. Salah satu adalah dengan membuat mujizat. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dari mujizat-mujizatnya. Tanda-tanda, mujizat-mujizat adalah penyataan diri sebagai Allah kepada orang-orang. Dan Yesus belum pernah membuat mujizat. Namun Ibu Yesus mengenal siapa Yesus. Di antara semua yang hadir di situ, hanya Ibu Yesus yang tahu siapa Yesus. Dalam pengenalan yang lebih. Ada murid-murid tetapi mereka hanya melihat Yesus sebagai pribadi guru. Belum melihat Yesus sebagai Allah. Karena itu, Maria datang kepada. Dalam ayat yang selanjutnya, Maria tidak melayani percakapan itu. Ketika Yesus berkata, saatku belum tiba, Maria langsung berbicara kepada pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Buat apa Maria mengatakan itu kepada para pelayan? Dia menjaga kemungkinan reaksi para pelayan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ke-7, dan yang ke-8, kita membaca di sana bahwa Yesus memberi perintah kepada para pelayan, ayat 7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tempayan-tempayan itu diisi dengan air biasanya untuk menyambut tamu-tamu yang datang, dibasuh kakinya dan dilap wajahnya. Nah, pesta sudah berjalan setengah, tamu sudah datang semua. Buat apa tempayan diisi dengan air? Tidak ada lagi yang mau dibasuh kaki. Maka itu sebabnya Maria memberi tahu kepada para pelayan. Apa yang dikatakannya, jangan persoalkan, turut saja. Sepertinya Maria bisa membaca pikiran daripada para pelayan jikalau ada perintah dari Yesus yang tidak masuk akal. Dalam hal ini, inilah yang menjadi jawabannya. Buat apa mengisi tempayan jikalau tamu sudah datang? Sudah mau pulang, ini kehabisan anggur. Maka perintah Yesus kemudian ditaati para pelayan karena Maria sudah memberi pesan terlebih dahulu. Lalu kemudian dalam ayatnya yang ke-8, setelah mereka melakukannya, taat kepada apa yang diperintahkan, maka air berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta heran. Dia mengatakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah itu puas minum. Barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Dia takjub. Ada keheranan. Dia mengakui ini pesta yang luar biasa. Dari awal sampai ke akhir bukan semakin merosot kualitas anggur, tapi semakin meningkat kualitas. Kenapa? Karena Yesus mengubah pesta itu menjadi sukacita yang besar.
dikonfirmasi. Tetapi harapan itu sebenarnya bukan hanya untuk membuat orang takjub. Yesus membuat mujizat, kesulitan anggur dalam pesta itu diubah menjadi kesempatan Tuhan menyatakan karyanya. Tapi harapan yang diharapkan bukan hanya sekedar takjub seperti pemimpin pesta. Banyak orang datang mencari Yesus hanya mau melihat mujizat dan mereka terheran-heran, takjub. Tetapi itu tidak membawa apa-apa secara rohani seringkali dalam kehidupan mereka. Yang diharapkan kemudian adalah seperti yang di dalam ayat yang ke-11, murid-murid itu menjadi percaya kepadanya. Harapan, tujuan daripada Allah menyatakan kuasa mujizatnya adalah kita percaya dan menjadi murid. Ini tujuan akhir. Kalau mujizat tidak mengubah kita menjadi lebih percaya, maka kemungkinan kita akan meninggalkan Tuhan. Orang yang mencari mujizat tetapi tidak bertambah percayanya seringkali hanya orang yang mengharapkan keuntungan lahiriah. Dan itu dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 mereka akan meninggalkan Yesus pada suatu kali, pada satu titik. Nah, apa penerapan yang dapat kita ambil dari Yohanes pasal yang kedua ini? Yang pertama adalah Tuhan dapat mengubah kesulitan, persoalan, kelemahan menjadi sukacita. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia yang lemah, manusia yang berdosa, yang banyak kekurangan ini, yang bobrok ini dapat diubah oleh Tuhan menjadi baru. Sungguh-sungguh baru. Seperti air biasa menjadi anggur. Ada peningkatan kualitas, peningkatan mutu. Terjadi kelahiran baru. Kelahiran baru adalah mujizat yang terbesar. Ada perubahan hidup dan orang lain bisa melihatnya. Seperti air berubah menjadi anggur. Orang lain bisa melihatnya. Orang lain menyaksikannya. Orang lain mencicipinya. Murid-murid menjadi percaya karena mereka melihat. Perubahan hidup yang terjadi pada setiap orang murid Kristus yang berubah, diubah, itu dapat disaksikan orang lain. Hidup tanpa pertobatan itu bukan murid. Yang diharapkan adalah anggur itu dicicipi orang lain. Perubahan hidup kita dapat dirasakan manisnya oleh orang lain. Kita memberi keuntungan kepada dunia ini. Seperti Kristus memberi keuntungan kepada dunia ini. Perubahan hidup air menjadi anggur adalah kesaksian yang nyata dan terkonfirmasi. Orang merasakan perubahan itu. Kita makin percaya, makin setia. Tak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan Tuhan asal kita mengundang Dia dalam hidup kita. Kita memberitahu apa yang menjadi persoalan kita. Kita taat kepada apa yang difirmankan Tuhan. Dan kemudian serahkan diri untuk melayani Tuhan. Melayani sesama. Maka Tuhan akan dipermuliakan. Perkawinan di Kana adalah pelajaran penting bagi kita. Jangan berhenti pada kelemahan. Kelemahan, kekurangan hidup yang berdosa. Tuhan bisa ubah. Yang kedua adalah Tuhan bisa mengubah hidupmu menjadi baru, makin baru, mengalami kualitas, pertumbuhan kualitas. Dan dapat dikonfirmasi orang lain. Pertobatanmu dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Semua orang mencicipi kebaikan, mencicipi, merasakan hidupmu berarti bagi mereka. Inilah tujuan akhir. Sebagaimana Kristus berarti bagi semua orang, maka orang percaya kepadanya berarti bagi semua orang. Puji Tuhan. Ikut terus kepada Yesus. Amin.